Selamat datang di Deep Dive kita kali ini, spesial untukmu. Kita mau bedah materi yang kamu share nih, sebuah analisis yang cukup, berani ya, nanyain, bisa nggak sih kripto baru kayak Kaspa, KAS itu nyalip Bitcoin di 2030 nanti? Menarik sih pertanyaannya. Banyak yang ngomongin juga kan? Iya. Nah, misi kita sekarang, kita bongkar bedanya apa aja, mulai dari teknologinya, aturan ekonominya, sampai posisi pasarnya gimana. Ini bukan cuma soal harga naik turun ya, tapi lebih ke visi masa depan uang digitalnya gitu. Oke? Siap. Siap, ayo kita lihat. Oke. Jadi, perbedaan paling dasar itu di arsitektur layer satunya ya. Bitcoin kan si pelopor nih. Betul. Dia pakai blockchain linear. Pakai konsensus Nakamoto yang udah terkenal itu, aman banget katanya. Super aman, tapi, yaitu, ada tapinya. Waktu bloknya kan rata-rata 10 menit. Lama ya? Dan TPS-nya, transaksinya per detik, cuma sekitar 7, kecil banget untuk zaman sekarang. Plus ada masalah blok yatim itu kan, orphan blocks, jadi ada kerjaan miner yang sia-sia. Nah, persis. Disinilah Kaspa coba masuk dengan pendekatan beda. Mereka pakai namanya block DEX. Block DEX, pernah dengar? Sama protokol GHOSDAG. Gampangnya gini deh, kalau Bitcoin itu rel tunggal, blok mesti antri. Satu-satu gitu ya. Iya. Nah, Kaspa ini kayak jalan tol, banyak jalur. Blok bisa masuk barengan, secara paralel. Oh gitu. Terus Ghostdeck itu buat apa? Ghostdeck itu kayak polisi lalu lintas canggihnya lah. Dia mastiin semua blok itu kepakai, nggak ada yang jadi orphan. Jadi nggak ada sumber daya komputasi kebuang. Hasilnya lebih cepat dong berarti? Jauh, sekarang aja udah 1 blok per detik. Target mereka, gila sih, 100 blok per detik. Wow, 100 dibanding 7 TPS Bitcoin ya jauh banget. Banget! Ini langsung nyambung ke trilema blockchain itu kan? Ah iya, dilema klasik. Susah dapat tiga-tiganya, aman, cepat, atau scalable sama desentralisasi di layer 1. Bitcoin jelas pilih aman dan desentralisasi di L1. Ya, korbannya kecepatan L1-nya. Lambat jadinya. Nah, Kaspa ini pede banget. Mereka klaim bisa dapat tiga-tiganya. Cepat, aman, desentralisasi. Pakai proof of work juga di L1. Tapi seaman apa Ghostdeck dibanding Nakamoto yang udah belasan tahun itu? Itu kan pertanyaannya. Itu dia intinya. Makanya ini jadi kayak benturan filosofi. Bitcoin bilang, oke, L1 gue lambat, buat settlement akhir aja. Kayak emas digital. Kecepatan nanti di L2 ya, kayak Lightning. Betul. Kalau Kaspa bilang, ngapain repot L2? L1 aja bisa kok dibikin ngebut dan aman buat transaksi sehari-hari. Jadi kayak uang digital. Menarik. Kalau Kaspa bener ini bisa nyederhanain arsitektur kripto ya? Potensinya ke sana. Nah, implikasinya buat kamu sebagai pengguna apa? Paling kerasa ya, waktu nunggu. Konfirmasi transaksi itu ya? Iya. Bitcoin kan 10 menit, baru 1 konfirmasi. Aman dianggapnya setelah sejam. Lama juga kalau buat beli kopi? Nah, itu dia. Kaspa. Konfirmasi pertama katanya sub-second, sekejap mata. Konfirmasi penuh rata-rata cuma 10 detik. Wah, cepet banget. Itu baru bisa buat retail, buat jajan gitu ya? Iya, ini bisa ngisi celah perak digital mungkin ya, yang Bitcoin tinggalin karena terlalu lambat atau mahal fee-nya buat transaksi kecil. Oke, kecepatan udah. Terus gimana soal ekonomi tokennya, kebijakan moneternya? Nah, ini juga beda banget. Bitcoin kan sakral tuh, batasnya 21 juta koin. Tintik. Nggak bisa diganggu-gugat. Dan ada halving drastis tiap 4 tahun. Hadiah miner dipotong setengah. Kadang bikin pasar goyang. Kaspa gimana? Epic apa tuh? Intinya, hadiah bloknya itu dikurangi dikit-dikit tiap bulan. Jadi lebih mulus gitu penurunannya, nggak drastis kayak halving. Efeknya setara halving tahunan tapi lebih smooth. Tujuannya biar nggak terlalu volatil buat miner gitu ya? Kurang lebih gitu, biar lebih stabil pendapatannya. Tapi jumlah koin kan bukan segalanya ya, ini soal percaya nggak sama aturannya. Tepat. Bitcoin udah 15 tahun lebih loh buktiin batas 21 juta itu harga mati. Komunitasnya keras soal itu. Betul, rekam jejaknya kuat. Kaspa kan masih baru banget. Pertanyaannya, bakal sekonsisten Bitcoin nggak nih komunitas dan developernya jaga aturan main ekonominya? Ini ujian waktu. Ujian yang belum terlewati jelas. Terus ada isu lain lagi soal desentralisasi, penambangan. Oh iya, asik itu ya. Nah, Bitcoin kan kita tahu mulai kesentralisasi gara-gara miner butuh mesin ASIC mahal. Sulit buat orang biasa ikutan nambang. Dulu Kaspa katanya tahan asik kan? Biar bisa ditambang pakai GPU biasa. Itu klaim awalnya, pakai algoritma Kevi hash. Tapi ironisnya, ya sekarang sama aja.
Udah ada ASIC khusus buat Kaspa, Contohnya? kayak Antminer KS5 itu. Akhirnya ya didominasi ASIC juga. Wah, jadi klaim tahan ASIC-nya nggak terbukti dong di lapangan. Mirip Bitcoin dong jadinya. Bisa dibilang gitu. Ini nunjukin kuatnya tekanan pasar ke arah efisiensi yang ujung-ujungnya sering ke sentralisasi hardware. Berarti narasi desentralisasi Kaspa jadi agak kurang kuat ya dibanding awalnya. Jadi tantangan serius buat mereka, iya. Beda sama klaim awal. Oke, kita geser ke pasar sekarang. Nah, ini baru bedanya jauh banget ya. Kayak langit sama bumi. Bitcoin itu kan raksasa, peringkat 1 nggak goyah. Efek jaringannya kuat banget, status emas digitalnya diakui. Udah gitu dapat dukungan institusi lagi lewat ETF. Itu kan legitimasi top-down yang kuat banget. Kapitalisasi pasarnya triliunan dolar kan? Gede banget. Triliunan. Nah, Kaspa masih jauh di bawah. Peringkat ya sekitar 40-an, 50-an lah. Kapitalisasinya baru puluhan miliar dolar. Jomplang ya. Strategi adopsinya juga beda berarti? Iya, Kaspa lebih ke bottom up. Lewat komunitas, dari bawah gitu. Ini kayak bandingin saham blue chip sama saham growth gitu ya? Persis. Kaspa itu kayak saham growth. Potensi naiknya secara persentase bisa gede banget karena mulainya dari kecil. Tapi ya risikonya juga gede banget. Risiko apa aja tuh? Ya pertama, ngalahin efek jaringan Bitcoin itu, susahnya minta ampun. Itu udah kayak benteng. Udah mendarah daging ya? Kedua, teknologi block DAG ini, secanggih apapun kedengarannya di atas kertas, belum teruji perang selama belasan tahun kayak Bitcoin. Keamanan jangka panjangnya masih tanda tanya. Oke, jadi kalau dirangkum buat kamu yang denger ini, Kaspa itu nawarin visi teknologi L1 yang secara teori ya, lebih cepat, lebih efisien buat transaksi harian. Dibanding model Bitcoin yang L1-nya lambat, terus ngandelin L2 buat kecepatan, Kaspa taruhannya, L1 cepat itu masa depan uang digital. Tapi tantangannya juga nggak main-main. Banget. Mesti buktiin blok DAG itu aman jangka panjang, mesti ngatasin sentralisasi mining yang ternyata ya kejadian juga. Dan yang paling berat, mesti lawan dominasi pasar dan nama besar Bitcoin. Jadi investasi di Kaspa itu intinya high risk, high reward ya, bertaruh pada pergeseran teknologi besar. Tepat sekali. Pertaruhan besar. Oke, nah sebagai penutup nih, coba deh kamu pikirin ini. Jika besar ya, jika teknologi layer 1 itu beneran bisa dibikin super cepat dan super aman sekaligus kayak klaimnya Kaspa, menurutmu model mana yang fundamentalnya lebih bernilai buat jangka panjang? Lapisan dasar yang sengaja dibikin lambat demi keamanan paling tinggi? Atau lapisan dasar yang cepat dan serbaguna bisa buat macam-macam transaksi dari kopi sampai settlement besar? Sesuatu buat kamu eksplorasi sendiri.